Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Fauziah Septiani, dosen dari Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan topik perencanaan karir. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui dan memahami definisi dari proses perencanaan karir. Dan untuk mengetahui serta memahami manfaat, tujuan, ruang lingkup, dan metode dalam membuat perencanaan karir. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai ke dalam penjelasan materi pertemuan 9 tentang perencanaan karir, apakah Sobat Ujar ada yang tahu apa yang dimaksud dengan karir? Dalam pengertian secara umum, karir bisa disebut sebagai sebuah rangkaian perilaku serta sikap yang berkaitan dengan pengalaman ataupun kegiatan kerja di dalam rentan waktu pada kehidupan seseorang dan menjadi serangkaian kegiatan kerja yang berkelanjutan. Karir dapat menjadi indikasi dari keadaan adanya peningkatan status kepegawaian dari individu pada organisasi yang sesuai dengan pekerjaan yang telah ditentukan pada organisasi tersebut. Oleh karena itu, perencanaan karir diperlukan sekali bagi para karyawan untuk selalu siap menggunakan kesempatan karir yang ada, meskipun perencanaan karir kadang-kadang tidak menjamin keberhasilan dari karir tersebut. Sikap atasan, pengalaman pendidikan, juga nasib memainkan peran penting dalam perencanaan karir. Baiklah Sobat Ujar, setelah kita mengetahui apa itu karir, lalu bagaimana dengan perencanaan karir? Nah Sobat Ujar, penasaran kan mengenai perencanaan karir tersebut? Maka dari itu, Sobat Ujar jangan kemana-mana ya, ikuti terus program ini. Berdasarkan penjelasan karir sebelumnya, maka perlu kita ketahui mengenai perencanaan karir. Pengertian perencanaan karir menurut Rifai, perencanaan karir adalah sebuah proses perusahaan dalam menyeleksi tujuan serta jenjang karir dalam mencapai rencana karir. Dan menurut Martoyo, perencanaan karir adalah sebuah perencanaan tentang probabilitas seseorang anggota organisasi atau pegawai sebagai individu dalam meniti proses kenaikan jabatan atau pangkat sesuai dengan persyaratan dan kemampuannya. Perencanaan karir adalah suatu proses strategis yang melibatkan pemikiran, penilaian, dan pengambilan keputusan terkait dengan perkembangan dan kemajuan karir seseorang. Dengan merencanakan karir, individu dapat mengidentifikasi tujuan jangka panjang mereka, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam perjalanan karir mereka. Materi selanjutnya adalah manfaat perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan para karyawan agar bisa dapat dipromosikan, di mana perencanaan karir membantu untuk mengembangkan suplai karyawan internal. Yang kedua, meningkatkan potensi karyawan. Perencanaan karir mendorong para karyawan untuk lebih menggali kemampuan-kemampuan potensial mereka, karena mereka mempunyai sasaran-sasaran karir tertentu. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan. Berbagai rencana dan sasaran karir memotivasi para karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, mengurangi penimbunan, yang dimana tanpa perencanaan karir, para manajer akan mudah menimbun bawahan-bawahan kunci yang berketerampilan dan berprestasi kerja yang tinggi. Perencanaan karir menyebabkan karyawan, manajer, dan departemen personalia menjadi sadar akan kualifikasi karyawannya. Yang kelima, memuaskan kebutuhan karyawan. Dengan sedikit penimbunan dan meningkatnya kesempatan untuk tumbuh bagi karyawan, kebutuhan-kebutuhan dan penghargaan individual seperti penghargaan
dan prestasi akan lebih terpuaskan. Yang keenam, membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Perencanaan karir dapat membantu para anggota kelompok agar siap untuk jabatan-jabatan yang lebih penting. Persiapan ini akan membantu pencapaian rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Yang ketujuh, menurunkan perputaran karyawan. Perencanaan terhadap karir individual akan meningkatkan kesetiaan organisasi dan oleh karena itu menurunkan pula perputaran karyawan. Selanjutnya kita bahas mengenai tujuan perencanaan karir. Tujuan yang utama dari perencanaan karir adalah membantu individu mencapai keberhasilan dan kepuasan dalam karir mereka. Beberapa tujuan khusus perencanaan karir meliputi mengidentifikasi minat dan bakat yang sesuai dengan pilihan karir, mengembangkan rencana tindakan yang jelas untuk mencapai tujuan karir jangka panjang, memahami persyaratan dan persiapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir, mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang dalam dunia kerja, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pengembangan pribadi dan pendidikan. Dan juga perusahaan juga cukup diuntungkan untuk membuatkan atau mengarahkan pekerjaannya dalam perancangan karir. Lalu, apa tujuan organisasi mengarahkan program perencanaan karir bagi karyawan? Berikut beberapa manfaat perancangan karir di sisi perusahaan. Yang pertama, untuk mendorong pertumbuhan karyawan. Yang kedua, menjaga loyalitas karyawan yang menurunkan perputaran karyawan. Yang ketiga, memberi kepastian. Yang keempat, siap regenerasi. Yang kelima, mempersiapkan penempatan di luar negeri. Yang keenam, mengembangkan promosi pegawai. Yang ketujuh, memuaskan kebutuhan karyawan sehingga dapat mendukung karyawan yang potensial. Yang kedelapan, menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Dan yang kesembilan, aspek penting dalam perancangan rencana perusahaan di masa depan. Yang 10, terhindar dari penimbunan karyawan sehingga jumlah karyawannya akan lebih terkontrol. Bagaimana ruang lingkup perencanaan karir dalam sebuah perusahaan atau organisasi? Ruang lingkup perencanaan karir menurut Martoyo dan Samsudin mencakup hal-hal sebagai berikut. Perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan, perencanaan tujuan organisasi atau perusahaan, penyusunan perencanaan karir yang baik perlu memperhatikan 4 hal pokok, yaitu jabatan pokok dan jabatan penunjang, pola jalur karir bertahap, jabatan struktural, dan tenggang waktu jabatan. Di samping itu, ada pula beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan dalam pengelolaan perencanaan karir staf dalam sebuah organisasi, yakni masa jabatan yang singkat, masa jabatan yang terlalu lama, dan keinginan karyawan yang dipindahkan dari jabatan tersebut. Ada beberapa metode yang dapat diaplikasikan dalam membuat perencanaan karir. Berikut adalah metode contoh perencanaan karir masa depan yang perlu kalian ketahui. Pertama, pendidikan karir. Pendidikan karir adalah suatu proses bagi karyawan atau individu untuk menerima pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan atau skill mereka. Tujuannya untuk mempersiapkan diri dalam perencanaan menaikkan tarif karir mereka. Yang kedua, penyediaan informasi. Salah satu metode lainnya dalam merencanakan karir adalah penyediaan informasi, yaitu proses mengumpulkan bagaimana macam informasi sebagai persiapan dalam perencanaan karir. Yang ketiga, bimbingan karir. Bimbingan karir adalah usaha mencari pengetahuan soal karir pada satu orang yang bisa menjadi mentor sebagai bekal dalam mempersiapkan proses peningkatan karir. Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait perencanaan karir. Sekarang, supaya pemahaman Sobat Ujar lebih dalam, saya punya pertanyaan. Sebutkan definisi dari perencanaan karir.
Sebutkan manfaat perencanaan karir dan buatlah perencanaan karir Anda sendiri. Nah, sahabat ujar, silahkan kalian diskusikan ya, agar sobat ujar tidak lupa dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa perencanaan karir adalah proses pemetaan langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan. Ini melibatkan mengidentifikasi minat, bakat, nilai-nilai, dan aspirasi seseorang, serta mengeksplorasi opsi karir yang tersedia. Dengan perencanaan karir yang baik, individu dapat mengelola dan mengarahkan perkembangan karir mereka secara aktif. Demikianlah materi episode 9 tentang perencanaan karir kali ini. Sekian materi dari saya Fauzia Septiani undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, salam ujar dan salam manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.